Bisnis seret, Luna Maya ngamuk. Luna Maya baru-baru ini sempat viral hingga membuat heboh warganet. Lantaran adanya video dirinya tampak marah-marah pada karyawannya saat ada meeting di kantornya. Dilihat-lihat sih kok serem juga ya. Tak hanya memaki di depan para karyawan, saking kesalnya, Luna menggebrak meja untuk meluapkan emosinya terkait dengan branding usahanya. Ia pun tak ingin lepas kendali, akhirnya memutuskan keluar dari ruang meeting tersebut. Ya mungkin maksudnya Luna baik kok, untuk bisnis mereka supaya bisa bertahan ke depannya. Kita ini mau jualannya ke siapa sih? Gym gitu loh. Nggak nyambung Lina sama brandingnya. Dari video yang beredar ini, banyak omongan netizen yang gak sedap nih mengenai sifat temperamen Luna. Sampai-sampai sahabatnya, Melanie Ricardo pun kaget. Kok ada sih orang yang tanpa izin merekam hal tersebut? Apalagi kalau bersinggungan dengan bisnis. Jadi kan banyak warganet yang menyimak sepenggal ceritanya saja. Heboh. Jujur ini gue lihat linknya pertama kali, terus gue share di geng Menteri Ceria, dan gue juga termasuk salah satu yang shock. Kenapa? Karena kita semua teman-teman juga kaget. Dan gue tuh jadi kepikiran gini, orang-orang sekarang tuh kayak udah gak ada etika sama sekali ya. Kayak segampang itu yang dipikirin tuh cuma gimana caranya gue bisa dapet konten, gue bisa FYP. Walaupun semua orang itu megang smartphone, gak bisa seenaknya lo main record video, terus udah gitu main posting ke sosial media tanpa minta izin dari orang yang bersangkutan. Terlepas dari kasus viralnya video Luna Maya marah-marah pada karyawan, seolah ingin kembali happy, Luna kini tengah asyik menikmati liburan bersama kekasih Maxime Bouthier. Mereka pun disebut makin serasi setahun terakhir. Dalam potret terbarunya, Luna dan Maxime terlihat menghabiskan waktu di sebuah yacht di Singapura. Beautiful day, kenapa tuh? Ya Tuhan, ini berdua berkumpul ternyata. Oh sweet. Terus Lunanya cantik, Maxnya gitu. Fun banget mereka. Waktu liburan kali ini tampaknya dimanfaatkan Luna dan Maxime dengan sebaik-baiknya. Seperti tak ingin lepas, Luna kembali tampil mesra saat makan malam di atas kapal yacht. Yang bikin netizen baper, usai makan, Luna tampak kedinginan dan sontak saja menyandarkan tubuhnya di bahu Maxime. Sambil menutupi selimut ke wajahnya, Maxime pun mencoba memberikan kehangatan lewat tatapan penuh kasih sayang. Aksi mesra Luna dan Maxime membuat tak sedikit netizen yang turut bahagia melihat cinta yang diberikan Maxime sepenuh hati pada Luna Maya. Maxime pun mencoba menghibur Luna dari kesedihannya dengan nyanyi bersama. Satu mangkok untuk aku dan ini satu mangkok untuk dia. Kebayangkan siapa perut yang paling besar? Kata Nasuci, Happy Asmara obati sakit hati.
Cerita pedih Happy Asmara belum punya pacar dan ditinggal menikah sang pujaan hati dengan orang lain benar-benar sirna ketika Happy Asmara untuk pertama kali bersama keluarga dan manajemennya menginjakan kaki di Tanah Suci. Iya, bagi Happy Asmara menunaikan ibadah umroh dengan membawa orang tua menjadi kenikmatan tiada tara. Meski sempat terlihat matanya sendu seperti habis menangis, Happy tampak begitu semangat melafalkan doa sambil tawaf. Bahkan, biduan asal Jawa Timur tersebut tak bisa menyembunyikan rasa sumringah bisa membayar nazar umroh bersama orang tua saat ia berada di kompleks Masjidil Haram. Subhanallah walhamdulillah La ilaha illallah wallahu akbar You can say it once or 100 times or more. Beberapa hari berada di Mekah, Happy pun tak lupa menyelipkan doa khusus di depan Ka'bah. Setelah menunaikan ibadah umroh di depan Ka'bah, Happy Asmara dan keluarga berziarah ke Masjid Nabawi. Di kota Madinah, Happy Asmara pun mengabadikan momen saat ia dan rombongan berada di kompleks Masjid Nabawi di malam hari. Kalau di sini tuh bawahnya masya Allah terus. Enak kan di Madinah adem ya, lebih adem dan kayak dan pandangannya ibarat koyo kutaku Jogja, kowe cen istimewa. Usai menjalani ibadah umroh, Happy Asmara dan keluarga jalan-jalan mencicipi kulineran khas Timur Tengah, nasi mandi ayam atau kambing. Mantap banget, apalagi kita kebersamaan makannya tuh bareng-bareng teman-teman. Seneng banget, apalagi ini satu mangkok untuk aku dan ini satu mangkok untuk dia. Kebayangkan siapa perut yang paling besar? Suka ayam atau kambing? Suka semua sih. Suka semuanya sih, tapi aku lebih suka kamu gimana? Aduh. Tak mau menyanyiakan kesempatan umroh bersama orang tua, Happy Asmara dan rombongan juga menyempatkan waktu jalan-jalan. Mulai dari menikmati wisata air, hingga mengunjungi pabrik parfum terbesar di dunia. Wah, mau borong nih Mbak Happy? Apa diam-diam mau investasi? كأنني بين السحاب حتى وإن كنت خلف الأبواب. Jeritan hati Irish Bella jelang sidang putusan cerai. Irish Bella akhirnya tak kuasa menahan pedihnya hati menghadapi masalah rumah tangganya dengan Amar Zoni yang sedang dipertaruhkan di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Saat mengikuti kajian agama Islam baru-baru ini, Irish Bella mencurahkan pengalaman hidupnya kala menyikapi datangnya masalah perceraian dengan Amar Zoni. Ibel yang awalnya berusaha memendam pedihnya luka yang menyayat hati, justru malah merasakan gangguan kesehatan mentalnya. Hal itu juga diperparah dengan statusnya sebagai selebriti yang kerap disorot publik. Saat itu aku pendam terus. Kayak gitu, dan ternyata itu tuh membuat penyakit dalam hati aku. Dan itu aku tularkan kepada anak-anak aku gitu. Kayak aku sendiri banget. It's okay to not be okay. You can cry, boleh nangis, boleh apa terserah. Tapi sebaik-baiknya tempat mengadu itulah kepada Allah. Tak hanya Irish Bella yang kesehatan mentalnya terganggu gara-gara salah menyikapi masalah perceraiannya dengan Amar Zoni. Anak-anak Ibel pun mengalami hal yang sama. Bahkan, saking tidak sanggup menghadapi, Ibel membawa sang anak ke psikolog anak.
anakku tantrum, setantrum-tantrumnya, itu yang anak pertama. Aku sambil bingung, kenapa kok tantrum kayak gini ya? Kalau ibunya apa kabar? Gitu. Jadi Masya Allah ya, seorang ibu sama anak itu kayak satu detak jantung. Jadi apapun yang dirasakan sama ibunya itu akan tervibrasi sama anak. Aku menahan ya rasa sedih, aku harus kuat, rasa marah aku harus tahan. Sejak perkawinannya dengan Amar Zoni sudah tidak nyaman dan tidak membawa kebahagiaan, Irish Bella berusaha menutupi perasaannya di hadapan keluarga, teman maupun banyak orang. Ibel juga berusaha menjaga hubungan baik dengan Amar yang sedang menjalani masa tahanan karena kasus narkoba. Hal itu dilakukan Ibel untuk memastikan masalah rumah tangganya tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan anak maupun keluarga besarnya. Ya aku marah, it's okay, ekspresikan, aku terima segala macam emosi yang aku dapati dalam hidup aku dan segala macam ujian aku terima. Sementara itu, gugatan cerai yang dilayangkan Ibel terhadap Amar Zoni tinggal menunggu sidang putusan yang akan digelar Kamis lusa 1 Februari 2024. Semoga saja putusan hakim menjadi jalan keluar yang terbaik bagi Ibel maupun Amar. Ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan. Semoga yang terbaik, semoga pada sehat, Mbak Amari juga sehat. Natali Sara sukses ubah hobi jadi cuan dari resin art. Begitulah kesibukan Natali Sara ketika sedang tidak ada jadwal syuting. Natali berkutat dengan aktivitas membuat resin art di workshopnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hari ini aku mau jadi coach buat workshop resin art aku. Nah, saat kami sambangi di workshop resin art milik Natali Sara belum lama ini, ada beberapa peserta yang sedang belajar membuat resin art kepada Natali. pesertanya juga yang ikut, murid-muridnya antusias dan memang dia seneng pengen tahu sama resin, jadi cepet aja ngajarinnya. Gara-gara semua orang kalau kita lagi show gitu, lagi show maksudnya lagi ngerjain resin, Kak buka kelas dong mau diajarin gitu. Sudah 2 bulan Natali Sara membuka kelas workshop membuat resin art. Menurut artis berusia 40 tahun ini, banyak orang yang meminta kepadanya untuk diajari membuat resin art. Setelah dirinya mengunggah video hasil karya resin art di media sosial dan dunia maya. Karena gara-gara konten itu, jadi ditekunin gitu si resin ini. Terus dibantu sama aku punya saudara suami yang udah main resin duluan, jadi dia yang ngajarin gitu. Sejak 2 tahun lalu, Natali Sara menekuni resin art. Dari sekedar coba-coba, Natali jadi jatuh cinta pada resin art. Sudah banyak karya resin art Natali. Ada yang dipajang di rumahnya, dan ada juga yang dijual, termasuk kepada rekannya sesama artis. Hobi jadi cuan dekoran by Nat. Hobi tuang menuang menjadi uang. Kalau orang suka minta bikinin, oke deal harganya segini nggak ada masalah, dia suka jualan. Mbak Inul, Prilly Latukonsina, Ruben Onsu, terus siapa Wika Salim, banyak sih, terus Siren Sungkar. Tapi karena mereka suka, terus mereka percaya udah bikin aja, namanya juga art gitu. Dari menekuni resin art, Natali Sara dapat meraup cuan yang menggiurkan. Dan lewat workshopnya, Natali ingin berbagi ilmu membuat resin art kepada masyarakat.
aku sering tekunin dan itu udah jadi ciri khas aku dan aku udah paham banget kemungkinan aku akan buka kelas tapi dibikin ala aku ya dong gitu. Enggak, justru aku nggak ada minta cap sama sekali. Tapi dia malah ngasih ini, aku jadi satu mahal banget lagi. Thorik Ulta, Alia kasih kado jam tangan seharga rumah. Ulta ke-25, Thorik Halilintar Banjar kejutan. Adik ipar Aurel Hermansyah itu mendapat surprise dari sang pujaan hati, Alia Mas Said. Dan inilah detik-detik momen romantis Alia saat memberikan kejutan untuk Thorik Halilintar. Aku baru pulang dari Medan. Pulang dari Medan semalam, langsung ke rumah. Tiba-tiba rame rumahnya. Rame banget. Jadi gak nyangka juga sih pada datang sini. Tapi alhamdulillah sedih banget. Pada datang terus nyempetin waktunya tengah malam tuh. Tak cuma memberi kejutan ultra romantis, Alia Mas Said juga sempat membuat Thorik dan para sahabat yang hadir terkejut. Begitu ia memberikan kado spesial berupa jam tangan mewah keluaran Prancis yang nilainya setara harga rumah ratusan juta rupiah. Enggak, justru aku nggak ada minta cap sama sekali. Tapi dia malah ngasih ini, aku jadi satu mahal banget lagi. Iya, momen ulang tahun ke-25 Thorik benar-benar spesial. Pasalnya, selain mendapatkan kado dari sang pacar, adik Atta Halilintar itu juga mendapat kado berupa kalung yang dipesan di Timur Tengah dari calon mama mertua, Reza Artamevia. Lantas, benarkah kado kalung tersebut bagian tanda mata dari Reza agar Thorik segera menikahi Alia? Dari Mami Reza sendiri? Iya, dari calon mertua ya bang ya. Dari Arab atau? Thorik. Dari Arab atau seperti apa nih Bang Thorik? Enggak, ini dibikin sendiri. Jadi Ibu Reza bikinin buat aku. Berarti udah ada sinyal-sinyal khusus ya Bang Thorik? Insya Allah. Sudah disetujui lah bang Thorik ya berarti artinya ya. Itu bukan tanya ke aku dong. Sebagai rasa syukur, momen pertambahan usianya yang ke-25, kemarin didampingi setia Alia, ia menggelar syukuran pengajian bersama ratusan anak yatim. Ditemui usai acara, Thorik berharap di usianya yang ke-25, ia bisa mewujudkan mimpi mulianya, membangun sekolah tahfiz bagi anak yatim. Pengen bahagia, terus bisa ngebahagiain orang lain. Aku pengen bikin sekolah. Aku gak ada bikin tren apa-apa karena orang tua aku ngajarin kalau ulang tahun itu harusnya banyak memperbaiki diri, banyak